warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, para jamaah salat maghrib di Masjid As-Shalihin yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan hati kita untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Imanu bil Yaumil Akhir. Pembahasan keimanan dengan hari akhir. Yang mana hari akhir itu pasti akan terjadi. Dan kita sebagai seorang muslim mengikuti madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya mengimani hari akhir hukumnya adalah wajib. Walaupun masalah hari akhir adalah masalah ghaib, yang tahu terjadinya kapan, bagaimana kejadiannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai seorang muslim wajib mempelajari, karena itu adalah merupakan rukun iman yang harus kita imani. Setelah sebelum-sebelumnya kita mempelajari dan menelaah penjelasan dari Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW dan perkataan dari para ulama salaf tentang runutan kejadian tanda-tanda dekatnya hari kiamat, dimulai dari keluarnya Al-Imamul Mahdi, kemudian dilanjutkan dengan keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan wafatnya beliau, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj, sampai dengan terbitnya matahari. Dan itu adalah puncak akhir. Ketika terbitnya matahari itu dari barat, maka pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu adalah manusia diwafatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiupan sangkakala. Maka pembahasan pada malam hari ini adalah pembahasan Al-Faslus Salis. Pembahasan yang ketiga, min akhwalil qiyamah wa akhbariha, tentang kejadian-kejadian maupun keadaan-keadaan tentang hari kiamat. Ya. Pembahasan yang pertama, an-nafkhu fis-sur, bahwasanya sangkakala itu akan ditiup setelah matahari itu terbit dari arah barat. Walaupun pembahasan masalah ini pernah kita bahas secara singkat, dan insyaallah akan lebih jelasnya kita perlu membaca penjelasan dari para ulama dan juga Al-Quran maupun hadisnya Rasulullah SAW. Yang pertama, ta'rifuhu, pengertian peniupan sangkakala. Kalimat an-nafkhu fis-sur itu terdiri dari dua kata. Kata an-nafkhu yaitu tiupan, dan kata yang kedua adalah as-sur yaitu sangkakala. Dijelaskan di sini ta'rifu an-nafkhu fil lughah, pengertian an-nafkhu atau tiupan secara bahasa. Yuqal nafakha bi fammihi yanfakhu nafhan idza akhraja minhu ar-rih.
Ketika mulut itu meniup, maka apa? Akan keluar angin dari mulut kita. Kalau kita meniup balon yang kempes menjadi melembung, bahasa Jawanya membesar, maka isinya adalah angin. Maka apa? Balon itu ditiup dengan mulut dan dia bisa membesar karena apa? Mulut kita mengeluarkan angin. Ya. Wa minhu nafkhun nar. Dan yang kedua adalah meniup api. Ketika api itu hidup, kemudian kita tiup, yang mana tiupan kita mengeluarkan angin, maka bisa jadi api itu bisa padam atau bisa jadi api yang dia itu samar-samar menjadi hidup. Ya, tergantung dari keadaan yang ada. Kenapa arang yang dia itu ada bara apinya? Kalau kita tiup bisa menjadi apa? Api yang membara. Bisa juga api yang dia itu sudah besar kita tiup bisa menjadi mati. Ya. Wan nafkhu fi syarab. Begitu juga tiupan ketika kita itu minum. Ya. Kadangkala minuman yang kita minum mengandung angin karena ketika kita minum juga bernafas. Ini adalah kata yang pertama dari kalimat an-nafkhu fi sur. Yang kedua, ta'rifu as-sur. Pengertian sangkakala atau dalam bahasa Arab adalah as-sur. As-suru fil lughah iddatu ma'anin. Kalimat as-sur di dalam bahasa memiliki banyak makna. Salah satunya adalah al-qarnu, yaitu tanduk. Ya, menyerupai tanduk yang itu bisa ditiup. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis suri di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-99. Dan ingatlah ketika yaitu sangkakala itu ditiup. Kemudian an-nafikhu fis sur. Siapakah yang meniup sangkakala? Apakah manusia ataukah jin ataukah malaikat ataukah langsung Allah Subhanahu wa taala? Maka dijelaskan di sini an-nafikhu fis suri huwa Israfil. Yang meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Ya. Jadi yang meniup adalah malaikat. Tidak semua malaikat itu meniup sangkakala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat memiliki fungsi-fungsi dan tugas masing-masing. Sebagaimana malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ditugaskan dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Menyampaikan wahyu. Malaikat Munkar dan Nakir ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanya di alam kubur tentang 3 pertanyaan. Maka malaikat yang meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Wa huwa ahadul malaikah al-kiram alladzina yahmiluna al-'arsy. Ya, malaikat Israfil adalah salah satu malaikat yang itu membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Israfil memiliki 2 tugas. Yang mana beliau membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan juga yang akan meniup sangkakala. Ya. Pertanyaannya, apakah malaikat Israfil juga akan meninggal dunia ketika ditiupkan sangkakala? Jawabannya adalah iya. Semua makhluk di muka bumi ini dan langit kecuali Allah Subhanahu wa taala berupa manusia, jin, hewan, malaikat semuanya akan meninggal dunia. Lalu bagaimana Israfil, malaikat Israfil ini alaihi salatu wassalam meniup kembali pada tiupan yang kedua membangkitkan manusia. Maka di saat itu malaikat Israfil alaihi salatu wassalam dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu, barulah beliau meniupkan sangkakala yang kedua. Baik. Pengertian ta'rifu an-nafkhu fis suri fi syar'i. Pengertian peniupan sangkakala di dalam syariat agama Islam. Huwa nafkhu Israfil fil qarni alladhi iltaqamahu wa wakkala ilaihi an-nafkhu fihi waqta yaumal qiyamah.
adalah tiupan malaikat Israfil pada sebuah tanduk, ya, trompet yang berbentuk tanduk, ya, yang itu sudah diserahkan kepada malaikat Israfil, ya, yang itu sudah diwakilkan, ya, diserahkan kepada malaikat Israfil untuk ditiupkan ketika apa? Datangnya hari kiamat, ya, datangnya hari kiamat. Apa dalilnya? Al-adillatu ala nafhi fis-sur. Dalil yang menunjukkan bahwasanya akan adanya tiupan sangkakala. Dalla ala nafhi fis-suri al-kitab wa sunnah wal ijma'. Dalil yang menunjukkan tentang sangkakala itu akan ditiup ada di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah an-nabawiyah atau hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kesepakatan para ulama. Ya. Dalil yang pertama ayat Al-Qur'an di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun." Yang artinya, wa nufikha fis-sur, maka tatkala sangkakala itu ditiupkan, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka akan matilah semua, akan binasa semua makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, fa idahum qiyamun yanzurun, maka manusia semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka semuanya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala kita bisa pahami faedah yang pertama, bahwasanya tiupan sangkakala itu ada dua. Ya. Nanti insyaallah juga kita akan jelaskan. Ya. Tiupan yang membinasakan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah tiupan yang mana manusia semuanya itu akan dibangkitkan. Ya. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kekal hidupnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati. Ya, dan ini menunjukkan ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak boleh kita menganggap orang lain atau makhluk lain adalah sebuah Tuhan. Karena Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang hidupnya adalah kekal. Faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, bahwasanya segala bentuk makhluk, terutama manusia maupun jin, meninggal dunia dalam bentuk apapun, entah itu dicincang-cincang, dimutilasi, atau dia itu dikremasi tinggal abunya saja, atau dia itu dimakan oleh, atau dia
datangnya hari kiamat, gunung-gunung itu bagaikan tumpukan pasir yang berhamburan. Wa yuhaddisu kullu ma akhbarallahu fi kitabih. Ya, dan semua kejadian ini ada di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah An-Nabawiyah. Wa tusamma hadhihi an-nafha nafhatus sa'iq. Dan tiupan sangkakala yang pertama disebut adalah tiupan pembinasaan, tiupan kematian. Wa nafhatul fazal, dan tiupan ketakutan. Wa tusamma birrajifah, dan dinamakan dengan hari guncangnya bumi ini. Ya, waktu sama bisaykha, dan juga hari teriaknya manusia ketika dia itu kaget dengan tiupan sangkakala tersebut. Al-ba'u nafhatul ba's, yang kedua tiupan kebangkitan semua manusia. Wa hiya an-nafhatul lati yaqumu an-nasu fiha min al-ajdasi ahya'an li rabbil alamin. Tiupan yang kedua adalah tiupan yang membangkitkan semua makhluk. Ya, terutama kita manusia akan dibangkitkan semua dari alam kuburnya. Kalimat alam kubur ini tidak menafikan yang tidak dikubur juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya manusia itu akan dikuburkan. Ya. Dan semuanya akan hidup. Ketika orang itu meninggal dunia, ruhnya itu dilepas, dipisahkan dari jasad manusia. Tetapi tatkala kita itu nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ruh itu akan dikembalikan ke dalam jasadnya semua manusia. Ya, dan itu akan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu bisa mewujudkan dari hal yang tidak ada menjadi ada. Apalagi sesuatu yang sudah ada kemudian tidak ada menjadi ada. Itu akan lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa tusamma hadhihi an-nafkhah bil ukhra wa tusamma bir-radifah, adalah disebutkan tiupan sangkakala ini adalah tiupan yang menggiring manusia ke dalam padang mahsyar. Ya. Kemudian waqad dhahaba ba'dul ahli al-ilmi anna an-nafakhat ya salasun. Sebagian para ulama menyebutkan sangkakala itu ditiupkan 3 kali. Ya. Tiupan yang pertama nafhatul faza bidunis sa'iq. Tiupan yang pertama tiupan yang mengejutkan tanpa pembinasaan. Ya, ini pendapat sebagian para ulama. Dan tiupan yang kedua adalah nafhatus sa'iq. Tiupan pembinasaan semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan tiupan yang ketiga nafhatul ba'si wal qiyam li rabbil alamin, adalah tiupan di mana semua manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembahasan yang berikutnya. Pembahasan yang kedua al-ba'su, tentang hari kebangkitan. Maka berakhirlah hari kiamat, maka tibalah hari kebangkitan. Hari kiamat dimulai dengan tanda-tanda yang kecil, seperti kematiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti semakin banyaknya gempa bumi dan musibah yang menimpa umat manusia, seperti keluarnya api, ya, dan sampai dengan tanda-tanda yang besar, yaitu keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sampai dengan terbitnya matahari dari barat, dan sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, tiuplah sangkakala, dan ini adalah akhir kehidupan dunia, maka ditiuplah sangkakala, maka setelah itu semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hari kiamat itu sudah selesai dan tinggal hari manusia mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Yaqulul Imam At-Tahawi, berkata Al-Imam At-Tahawi, wa nu'minu bil ba'ts, dan kita harus mengimani dengan hari kebangkitan. Karena manusia ada yang mengimani bahwasanya manusia itu tidak akan dibangkitkan.
Ya, karena apa? Dengan lihat kuburan, ya, ketika dia itu digali maka manusia sudah menjadi apa? Tulang belulangnya saja. Ya, tetapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya semua yang meninggal dunia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalan ta'riful ba's. Pengertian hari kebangkitan. Ta'riful ba'su fil lughah huwal irsal. Hari kebangkitan secara bahasa adalah hari pengutusan. Hari diutusnya manusia untuk mempertanggungjawabkan semua amalannya. Wan nasr, hari dibagikannya semua catatan perbuatan manusia. Catatan yang baik maupun catatan yang buruk. Ibarat kalau kita di dunia sekolah itu ada ujian. Maka ketika datang hari kelulusan, maka kita itu akan dibagikan semua rapot hasil selama kita itu sekolah. Ya. Kalau kita dalam ujian dunia sekolah masih ada remedi. Kita masih bisa mengulang ujian. Tetapi nanti pada hari kiamat manusia dibangkitkan tidak ada remedi. Yang ada hanyalah sebuah penyesalan. Ya, bahkan orang kafir saja mereka mengatakan, ya, kembalikanlah kita itu di dunia agar kita itu bisa beriman kepadamu. Ya, maka dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaatnya harta maupun anak. Ya, yang ada adalah hati yang selamat. Ya, maka ketika kita hidup di dunia dari kita itu lahir semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita itu sudah masuk pada waktu balik, kita sudah bisa menelaah mana yang baik, mana yang buruk. Di situ semua amal catatan kita yang baik maupun buruk sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu akan dibagikan rapotnya kepada kita. Maka yang dia itu banyak amalan baiknya, maka akan diserahkan dari sisi yang kanan. Ya, ketika dia itu banyak amal jeleknya, maka akan diserahkan dari sisi yang kiri maupun dari belakang. Ya, maka hari kebangkitan adalah hari Allah Subhanahu wa taala akan membagikan semua catatan amalan seorang hamba. Wat tahrik adalah hari pergerakan manusia. Hari manusia itu akan bergerak mengikuti sirat, mengikuti jembatan, melewati jembatan. Amal semua manusia itu akan ditimbang. Pergerakan manusia apakah dia itu menuju surga ataukah neraka, naudzubillah min dzalik. Ya, maka itulah hari kebangkitan hari yang sangat mengerikan. Ya. Wal ba'su fi syar'i, adapun hari kebangkitan secara syar'i adalah huwal ma'adul jasmani, adalah pengembalian jasad manusia menjadi hidup. Wa ihya'ul amwati yaumil qiyamah, dan orang yang jatuh mati akan menjadi hidup, mengembalikan roh kepada jasadnya semua makhluk. Li hisabihim wal qada'i bainahum, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala itu akan menghitung, ya, mempertanggungjawabkan semua amalan seorang hamba. Sanian adillatu subutihi, dalil yang menyebutkan, yang menguatkan bahwasanya semua manusia, semua makhluk itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalil dari Al-Quran, yang kedua adalah dari Sunnah An-Nabawiyah, hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian itu mengira bahwasanya kami ini akan menciptakan kalian semuanya dalam keadaan sia-sia? Apakah Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar menciptakan manusia?
Apakah Allah Subhanahu wa taala hanya main-main menciptakan jin? Tetapi tidak. Wa annakum ilaina la turja'un. Ya. Apakah kamu mengira bahwasanya kalian itu tidak akan kembali? Maka jawabannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu ada tujuannya. Tujuannya jelas, kita itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Ya. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ketika mewafatkan kita juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Bukan karena kita itu mati kemudian mati begitu saja. Maka salah ketika ada orang yang dia meninggal dunia, dia mengatakan dia sedang diantar ke peristirahatan terakhir. Ini adalah anggapan yang salah. Yang benar bahwasanya dia diantar di kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya. Kenapa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang kekal? Karena di akhirat tidak ada kematian. Di akhirat kita tidak akan menjadi tua, tidak akan menjadi orang yang rentah, menjadi orang yang lemah, tidak. Tetapi ketika kita itu masuk surga akan mendapatkan kenikmatan yang kekal. Tetapi kalau kita itu masuk neraka, naudzubillah min dzalik, kita mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus akan diadab. Ya. Jadi apa perkiraan orang-orang bahwasanya kita semua manusia tidak akan dibangkitkan adalah merupakan sebuah pemahaman yang salah, ya. Dan kita harus luruskan, ya. Pada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwasanya kita itu miliknya Allah Subhanahu wa taala dan kita itu semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-15 dan 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun." Kemudian setelah itu kalian semuanya wahai manusia itu akan meninggal dunia. Ya. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian nanti setelah datangnya hari kiamat, semua kalian itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkannya bukan hanya sekedar dibangkitkan, tapi dibangkitkan ada tujuannya, agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amal kita dan diminta pertanggungjawaban. Dalil yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang kelima, ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'si, jika kamu ragu tentang kebangkitan kalian dari alam kubur, fa inna khalaqnakum min turab. Ingat, awalnya kalian itu dari tanah. Ketahuilah kalian itu dijadikan dari tanah. Summa min nutfah, kemudian dari setetes air mani. Summa min alaqah, kemudian dari segumpal darah. Summa min mudghatin, kemudian dari segumpal daging, mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah, yang sempurna kejadiannya maupun yang tidak sempurna. Linubayyina lakum, ya, agar kami itu jelaskan kepadamu. Wa nukirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma, dan kami telah tetapkan di dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah akan ditentukan. Dari ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwasanya hakikatnya kita itu terbuat dari tanah dan kita itu akan kembali masuk ke dalam tanah. Ya, kita terbuat dari tanah. Makanya kalau kita mandi kita gosok badannya, kita akan keluar bolotnya. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu terbuat dari tanah. Ya, dan kita semuanya juga akan kembali ke dalam tanah. Kita semuanya akan dikuburkan, ya, di dalam alam kubur, ya. Digalilah tanah itu, kemudian kita ditumpuki oleh tanah itu, ya. Dan awalnya ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suami dan istri, melalui bapak dan ibu berupa air mani, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah kepada manusia agar seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan wanita dinikahi oleh seorang laki-laki. Maka fitrah yang salah ketika ada orang yang dia itu menghalalkan LGBT. Ya, laki-laki menikah dengan laki-laki,
wanita menikah dengan wanita itu bukan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu adalah pemahaman yang benar dari barat yang itu dimasukkan ke dalam orang-orang Islam. Ya, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wasallam karena dosa liwat. Dan yang selanjutnya yang bisa kita ambil faedah dari mani itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita segumpal darah. Ya, menjadikan segumpal daging ketika 40 hari Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada kita. Ya. Dan ini menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita semuanya pasti akan meninggal dunia dan juga pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-6 dan ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haq." Ya. Yang diberikan itu adalah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang hak. Wa annahu yuhyil mautah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu dengan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Wa anna sa'ata atiyatun. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji hari kiamat itu pasti akan datang. Dan janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah didustai. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, maka di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat. Ya, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, bahkan surat Al-Qiyamah, surat Al-Qari'ah dan surat-surat yang lain yang menggambarkan tentang hari kiamat. Ya, wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Ya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semua manusia dari alam kuburnya. Ya, dan dari ayat yang mulia ini bahwasanya kita harus mengimani tentang adanya hari kebangkitan. Bahwasanya semua manusia dan semua makhluk itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hewan-hewan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukhsarun nasu yaumal qiyamati khufatan hurlan. Manusia itu nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berkhitan. Maksudnya apa? Dan ini menunjukkan, ya, kalau kita di dunia dengan panasnya terik matahari, kita tidak memakai alas kaki, maka kita itu akan meleleh badan kita, akan kepanasan. Ya, maka nanti pada hari kiamat tidak ada alas kaki. Dan ketahuilah bahwasanya matahari itu hanya sejengkal dari kepalanya manusia. Kita saja berapa mil dengan jaraknya matahari, ketika panas luar biasa, maka kita itu akan keringatan, akan kepanasan, ya, akan banjir dengan keringat. Maka nanti ketika manusia dikuburkan di padang mahsyar, ya, jarak manusia dengan matahari hanya sejengkal saja, maka keringat itu akan membanjiri kita sesuai dengan amal perbuatan kita. Ya, ada yang tenggelam sedada, ada yang tenggelam sampai menutupi semua badannya, itu semuanya tergantung dengan amalan manusia. Ya. Dan yang kedua, walaupun kita ini laki-laki di dunia sudah sunat, ya, maka nanti ketika hari kebangkitan kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan belum sunat. Kalau manusia itu meninggal dunia dalam keadaan yang sudah tua, ya, maka dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan masih remaja, masih menjadi seorang pemuda. Ya, walaupun ada wanita yang dia itu sudah tua renta meninggal dunia, nanti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu muda kembali. Wal adillatu 'alal ba'si wan nusur, dan dalil yang menyebutkan tentang hari kebangkitan dan juga hari penyaluran pembagian semua bukti amalan seorang manusia, catatan amal manusia itu banyak sekali. Yang ketiga, adillatu imkanul ba's, bukti-bukti tentang adanya hari kebangkitan.
Yang pertama, dalilu imkanul ba'si fis sam'i. Ya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya hari kebangkitan itu pasti ada adalah dalil dari Al-Qur'an. Ya. Dan juga dalil hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Dan di ayat yang lainnya dalam surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Za'amal ladzina kafaru." Orang-orang kafir itu mengira dan mereka itu berkeyakinan alla yub'atsu, bahwasanya mereka itu sekali-sekali atau sama sekali tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Katakanlah wahai Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku, sesungguhnya kalian semuanya itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan, ya. Dan itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Sangat mudah dalam artian yang kita itu mati mudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang awalnya itu tidak ada, itu juga mudah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sesuatu yang ada diwujudkan kembali. Kemudian dalil yang kedua, dalil imkanul ba'si bil khis. Ya, bukti-bukti yang lainnya. Amma imkanul ba'si bil khis faqad arallaha ibadahu ihya'ul mauta fi hadhihi dunya. Ya, contoh dalam kenyataan dunia walaupun tidak ada pada zaman sekarang, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali orang yang telah meninggal dunia. Contoh yang pertama, kaum Musa alaihi salam. Kaumnya Nabi Musa alaihi salam dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-55. Jahrah. Ketika kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu, ya, sebelum kami melihat Allah Subhanahu wa taala dengan terang." Ya. Kemudian amatahullahu tsumma ahyahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka, kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam, dan menghidupkan kembali. Itu di zamannya Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Contoh yang kedua, fi qissati al-qatil. Kisah terbunuhnya di dalam pertikaian alladzi ikhtasama fihi Banu Israil, yang menimpa Bani Israel juga pada zamannya siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fa amarahumullahu an yadbahu baqarah. Maka tatkala itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih sapi. Dan ini kisah sangat panjang sekali, bisa antum lihat di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Maka orang Bani Israil itu banyak tanya, sapinya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Warnanya seperti apa? Sampai dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu sapi itu, fayadribuhu bi ba'dihha, maka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipukul, ya, memukul mayat dengan sebagian tubuh dari sapi itu, agar mayat itu bisa memberitahu siapa pembunuh yang sebenarnya. Namun pada zaman sekarang tidak mungkin ketika ada orang yang dia itu bertikai dibangkitkan kembali dengan apa? Sapi. Siapa yang membunuh kamu? Tidak ada. Tapi pada zaman sekarang ada CCTV, ada pengakuan dan saksi-saksi, manusia semakin banyak maka akan mempermudah. Tapi tinggal bagaimana keadilan di muka bumi ini. Yang ketiga, fi qissatin al-qaumul ladzina kharaju min diyarihim firaran minal maut wa hum ulufun fa'amatahumullahu tsumma ahyahum. Contoh yang ketiga, kisah kaum yang dia keluar dari rumah mereka dalam keadaan kenapa? Takut mati. Padahal jumlah mereka itu ribuan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka dan menghidupkan kembali. Ya. Dan ini adalah menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dunia saja sudah membuktikan itu bisa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Bagaimana nanti dengan hari kebangkitan, semuanya itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalilu imkanul ba'si bil akal. Dalil dari akal fitrah manusia tentang
adanya hari kebangkitan ini. Maka dijelaskan oleh para ulama, ammal adillatul akal ala imkanul ba'si fahuwa wajhaini. Adapun dalil dari akal tentang kemungkinan kebangkitan itu dari dua sisi. Sisi yang pertama, annallaha fatirus samawati wal ardi ibtidaan. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta langit dan bumi. Sejak kapan? Sejak awal adanya dunia ini. Ya. Wal qadiru ala ibtida'il khalqi la yujizu an i'adatihi. Secara akal, kalau Allah Subhanahu wa taala itu bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, apalagi membangkitkan dari sesuatu yang ada menjadi apa? Ada kembali. Akan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin." Ya, sebagaimana kami mulai penciptaan itu pertama kembali. Asal yang kedua, ihya'ul ardil maitah. Ya, menghidupkan bumi yang mati. Kalau kita lihat Saudi Arabia yang dahulu kala dan yang sekarang itu sangat berbeda. Dahulu kala Saudi Arabia atau negeri Arab itu adalah negeri yang tandus. Yang ada hanyalah batuan-batuan dan padang pasir yang sangat luas sejauh mata itu memandang. Tetapi pada zaman sekarang dengan banyaknya turun hujan, bahkan itu merupakan tanda dekatnya hari kiamat, negeri Arab yang awalnya tandus menjadi negeri yang hijau. Mulailah tumbuh tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, pepohon-pepohonan. Dan kita lihat bahwasanya apa tumbuhan yang dia itu sudah mati bisa menjadi hidup yang kembali. Ya, fala ardu takunu maitatan hamidatan laisa fiha 'aidun akhdar. Ya, ketika bumi itu mati kering kerontang, tidak ada tanaman hijau di dalamnya, fayanzilu 'alaihim al-matar. Maka ketika turunlah hujan, maka tanah yang tandus itu bisa menjadi hijau. Itu yang bisa siapa yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan. Manusia itu hanya berikhtiar saja, bukan menumbuhkan tumbuhan. Ya, manusia itu hanya mencangkok, ya, menanam biji-bijian menjadi sebuah bibit, tapi yang menciptakan dan menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, annaka taral arda khashi'atan. Ya, engkau melihat bumi itu kering dan mati. Wa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazza. Ya, maka akan kami turunkan air itu dari atas. Maka tanah itu bergerak maupun hidup kembali dan menjadi subur. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang selanjutnya, manzilatul iman bil ba'si minad din. Kedudukan mengimani hari kebangkitan di dalam agama Islam. Al-iman bil ba'si dakhilun dhimnal iman bi yaumil akhir. Mengimani hari kebangkitan itu termasuk di dalam mengimani hari akhir yang harus kita imani. Wal imanu bil ghaibi umuman. Dan masuk dalam kategori kita itu wajib beriman dengan ilmu ghaib yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yakhfa ahammiyatu dzalik. Tidak ada sesuatu hal yang tersembunyi. Karena apa? Pentingnya manusia itu mengimani dengan hari kebangkitan. Ya, wa azimu manzilatihi fid din. Dan sangat agungnya kedudukan kebangkitan manusia ini di dalam agama. Tujuannya adalah bahwasanya kita di dunia itu hidup sementara, wajib kita itu banyak melakukan amalan soleh. Ketika nanti kita dibangkitkan itu ada yang bisa kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Kenapa? Agar mati kita itu tidak sia-sia. Ya, mati itu adalah awal ujian seorang manusia. Ya, yang akan dipertanggungjawabkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Khamisan hukmu inkarul ba'si. Pembahasan yang kelima adalah hukum bagi orang yang dia itu mengingkari hari kebangkitan. Tidak ada. Tayyib, itu yang bisa kami sampaikan. Ayyuhal ikhwat wal akhwat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian yang singkat ini bisa memberikan faedah kepada kita semuanya. Aku qauli